Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Rafiuddin, SEMM, selaku dosen Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, saya Anjeli Imani Fatihah dengan NIM 2235571, Manajemen kelas RA11, Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan materi SDM tentang kompensasi. Di sini ada subtemanya, ada 5. Yang pertama, jenis-jenis kompensasi finansial dan non-finansial. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang ketiga, pengaruh kompensasi dalam kinerja dan kepuasan kerja. Yang keempat, teori-teori kompensasi. Yang kelima, contoh nyata dari kompensasi. Di sini ada latar belakangnya, yaitu kompensasi adalah suatu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Kompensasi suatu bentuk imbal jasa atau penghargaan yang diberikan kepada individu karena telah melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang ditugaskannya atau telah mencapai suatu standar atau target yang ditetapkan. Materi pertama yaitu jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, finansial. Di sini ada beberapa contohnya, yaitu yang pertama fasilitas, yang kedua gaji atau upah, yang ketiga tunjangan, yang keempat bonus, dan yang kelima komisi. Yang kedua, yang non-finansial. Contohnya pertama pengakuan dan pujian, yang kedua kesempatan pengembangan karir, yang ketiga lingkungan kerja yang nyaman, yang keempat jatah cuti, yang kelima skema jenjang karir yang jelas. Materi kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, kinerja karyawan. Yang kedua, jabatan dan tanggung jawab. Yang ketiga, pengalaman dan kualifikasi. Yang keempat, kondisi pasar. Materi selanjutnya, pengaruh kompensasi dalam kinerja dan kepuasan kerja. Yang pertama, motivasi, yaitu kompensasi yang adil dan kompetitif dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, kepuasan kerja, yaitu kompensasi yang memuaskan dapat meningkatkan kepuasan kinerja karyawan sehingga mereka lebih betah dan loyal terhadap perusahaan. Materi selanjutnya, pengaruh kompensasi dalam kinerja dan kepuasan kerja. Yang ketiga, pengembangan karir, yaitu kompensasi yang mencakup kesempatan pengembangan karir dapat membantu karyawan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja dan kontribusi mereka terhadap perusahaan. Yang keempat, kultur perusahaan, yaitu kompensasi yang adil dan kompetitif dapat membantu menciptakan kultur perusahaan yang positif mendukung, sehingga karyawan merasa dihargai dan diapresiasi. Materi selanjutnya yaitu teori-teori kompensasi. Teori kompensasi yang pertama itu teori keadilan, yang kedua teori kepuasan, teori motivasi, dan teori kompensasi total. Yang kedua, teori kompensasi modern. Yang pertama, teori kompensasi berbasis kinerja, teori kompensasi berbasis pasar, dan teori kompensasi berbasis kebutuhan. Materi selanjutnya yaitu contoh perusahaan yang menerapkan kompensasi. Yang pertama ada perusahaan teknologi, contohnya yaitu Google, Microsoft, Amazon, dan Costco. Yang kedua, perusahaan finansial. Yang pertama yaitu Bank Mandiri, yang kedua Bank BCA, yang ketiga Bank BRI. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Yang pertama PT Unilever Indonesia, yang kedua PT Nestle Indonesia, yang ketiga PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Yang keempat, perusahaan lainnya. Yang pertama PT Telekomunikasi Indonesia, yang kedua PT Garuda Indonesia, yang ketiga PT Pertamina. Selanjutnya kesimpulan.
Kompensasi adalah salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Kompensasi suatu bentuk imbal jasa atau penghargaan yang dapat diberikan kepada individu karena telah melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kompensasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kompensasi finansial atau gaji, bonus, dan tunjangan, dan kompensasi non-finansial, yaitu pengakuan, kesempatan, pengembangan karir, lingkungan kerja yang nyaman. Kompensasi yang adil dan kompetitif dapat meningkatkan kinerja karyawan, mengurangi turnover, dan meningkatkan kepuasan kerja. Di sini ada daftar pustaka. Yang pertama dari Yani M. tahun 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta Mitra Wacana Media. Yang kedua dari Kadarisman M. tahun 2012, Manajemen Kompensasi, Jakarta Raja Grafindo Persada. Yang ketiga, Love E.A. tahun 1976, The Nature and Cause of Job Satisfaction in MD Junet atau ID. Handbook of Industrial and Organization Psychology atau PP 1297 sampai 1349. Ren M. Kinelli. Yang terakhir dari Bratton J. and Gold J. tahun 2017, Human Resource Management Theory and Practice, Palgrave Macmillan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.